yang udah setia 4 tahun IG live terus 4 tahun, dan aku nggak bosen. Aku justru makin seneng, makin excited. Bukan cuma kalian yang nambah ilmu, tapi IG live ini membuat aku semakin disiplin buat mantau market juga. Thanks buat my team juga yang udah bantu aku siapin semua data, semua materi, dan di M-Trade apalagi real time-nya keren banget. M-Trade itu average winning loss ratio-nya bulan Februari itu 11 kali ya, untuk saham yang udah di review jual. Nanti aku bikinin YouTube-nya kok bisa gitu, kenapa. Jadi artinya apa sih kalau satu winning loss ratio-nya tuh, average winning loss ratio-nya tuh ada rumusnya. Jadi bukan cuman percentage untung atau rugi aja, tapi ada frekuensi untung ruginya. Itu kalau satu artinya impas. Nah, kalau dua itu artinya untung. Pokoknya lebih dari satu tuh untung. Kalau di bawah satu, 0, sekian tuh artinya rugi. Nah, biasanya itu kita pakai average winning loss ratio, standar kita tuh 5. Yang terbaik tuh 5 dari beberapa tahun kemarin. Tapi bulan Februari kemarin, dari sold stocks atau saham terjual kita tuh average winning loss ratio-nya tuh 11. Yang menarik, kalau dulu average winning loss ratio kita tinggi itu karena saham-saham jangka menengah. Tapi kali ini average winning loss ratio-nya itu banyak disupport oleh saham-saham yang jangka pendek atau swing trading. Aku akan bikinin sorry ya. Aku akan bikinin video YouTube-nya. YouTube aku ada di mana? YouTube aku ada di ellendesme.com/YouTube ya. Jadi ada di sini nih, ini YouTube aku. Terus aku juga lagi bikin channel baru, yaitu channel Beyond Money yang terhubung dengan YouTube aku juga. Jadi kalian bisa ngeliat di situ juga ya. Oke. Jadi aku menjawab pertanyaan Yong Romer punya channel YouTube nggak? Punya dong. Cari aja Ellen May atau ellendesme.com/YouTube. Oke, aku mau bahas saham batubara dan construction malam hari ini. Ahmad Fadilamrullah. Aku masuk di BBNI setelah jual barang semua di average 6.100-an, gimana? Aku mau masuk total 13% dari porto untuk dividen. Nah, ini dia nih. Buat kamu-kamu yang mau dividen play, nanti aku akan kasih tipsnya. Cuman bukan BBNI. Kalau BBNI ini sebenarnya aku lebih suka untuk value investing, tapi udah lewat juga ya. Jadi sekarang tinggal posisi ngehold aja. Fatia Yu dia nanya Adaro Indi, ntar aku bahas juga nih. Terus Ramania Kartika, Miss, ini kalau laporan keuangan keluar dan laba naik, harga saham tersebut pasti naik nggak ya? Enggak dong, belum tentu dong. Kak, gold pump dari kemarin apakah karena BTC halving? Enggak, bukan karena BTC halving. Nanti aku akan bahas juga untuk goldnya. Tapi sementara aku bahas dari IHSG dulu. Aku start dari IHSG. Terus aku akan bahas emas. Aku akan bahas coal atau batu bara. Aku akan bahas beberapa sentimen global dan makro. Kita saat ini lagi nungguin berita apa aja sih di US. Ini lagi ada rame beberapa news dari hari ini sampai tanggal 7 nanti. Ayah, nggak bisa. Sebentar ya. iPad. Mau buka Forex Factory nggak bisa, harus pakai VPN. Di blok websitenya. Aku mau buka berita US. Ntar pakai iPad dulu. Oke, dapat deh. Yap. Kita mulai deh. Composite IHSG kita kabarnya gimana? Start dari IHSG dulu ya. Nah, ini IHSG. Lupakan pattern cup with handle-nya. Ini justru malah dia membentuk pola double tops. Tidak sempurna double tops sebenarnya, but it's worse than double tops karena
dia atapnya turun. Kalau double tops itu sebenarnya sejajar gini topsnya, yang ini atapnya turun. Jadi ini worse than double tops. Dan hari ini dia udah breakdown dari support kecilnya di sini, IHSG-nya. Tapi kalian jangan stres dulu nih, waduh belum kok udah di review IHSG dalam jangka pendek bakalan terkoreksi. Bagus dong. Siapa yang nungguin diskon saham-saham perbankan gede yang kemarin nggak dapat di diskon murah? Nah ini kayaknya bakalan ada diskon nih. Ini TLKM turun 1,7% yang ngedorong itu. Seperti biasa kita bahas penggerak indeks dulu, baru kemudian nanti potensi-potensinya gimana ya. Ini TLKM-nya turun sampai ke support. Terus MTrade udah nggak ada, waktu itu kita chow. Ini ada Astra International agak-agak merah juga, potensi sampai 4920. Terus Brent 3,7% turun. Dia masih di atas area supportnya 5.700. Seperti yang udah diperkirakan, dia bakalan ada koreksi di sini. Brand bukan pilihan buat trading maupun buat investasi. Kalau dia naik sebaiknya untuk kurangin posisi aja. Ini Atika AM dia bilang nunggu BCA. Oke, mari kita lihat BBCA gimana kabarnya. Ya sideways aja, biasa aja. Mari kita lihat BMRI gimana. BMRI di sini ini bentuknya patternnya flag atau pennant, just wait and see dulu. Intinya semua saham perbankan kita sebaiknya wait and see dulu ya. BBTN juga kemarin ada koreksi, ada diskon. BBTN ini yang valuasinya paling murah, tapi turunnya lumayan dalam, jadi kita wait and see dulu aja. Demikian juga dengan BNGA. BNGA meskipun 3 hari terakhir ini jatuhnya udah kecil, volume transaksinya juga udah mengecil. Intinya tuh tekanan jualnya udah berkurang, tapi banking wait and see dulu aja. Seminggu ke depan ini kita nggak fokusnya di banking, kita fokusnya muter nih. Muter kemana ya kira-kira, tahu nggak? Muter ke sektor komoditas. Nah, komoditas apa yang lagi seksi, yang lagi menarik nih? Komoditas batu bara salah satunya. Tapi komoditas yang lain, komoditas energi selain batu bara itu juga cukup menarik. Terus emas, banyak yang nanyain juga emas naik nih. Emas naik, Bitcoin naik, saham juga udah naik. Terus gimana dong? Sebelum aku bahas lebih detail tentang batu bere, ini ada yang bilang batu bere. Aku akan infoin dulu bahwa jam 10 malam nanti ada berita, mungkin buat orang-orang saham nggak terlalu ngefek. Tapi ini buat orang forex ini ngefek banget, dan sebaiknya tetap diperhatikan juga di saham di Indonesia, karena akan berpengaruh terhadap suku bunga ke depannya. Oke? Ada ISM Service PMI nanti malam jam 10 dari US ya. Terus yang signifikan lagi, PMI itu sebenarnya data manufaktur. Di atas 50 dia ekspansi, di bawah 50 dia kontraksi. Nah, kemudian besok tanggal 6 jam 8.15 malam itu ada ADP Non-Farm Employment Change, dan jam 10-nya itu ada Fed Chair Powell testifies, dan ada juga jobs job opening. Nah, ini yang paling penting sebenarnya diperhatikan dari Fed Chair Powell testifies. Jadi pas Jerome Powell dia lagi pidato. Karena apa? Karena yang dinanti-nanti sebenarnya sentimen tentang suku bunga. Perkiraannya gimana? Suku bunga ini bakalan gimana? Perkiraannya bakalan masih ditahan. Ditahan tuh saat ini dibilang hawkish. Hawkish dan dovish bedanya apa? Kalau hawkish itu sebenarnya lebih memperketat, lebih mempersulit lah, namanya juga hawk itu burung gagak ya, jadi lebih agak-agak mempersulit, artinya nggak bikin gampang gitu loh buat perekonomian. Nah, tapi kalau dovish itu lebih ke arah nurunin suku bunga. Kalau hawkish mempertahankan atau menaikkan. Kalau dovish itu lebih ke arah nurunin suku bunga. Nah, saat ini hawkishnya lebih ke mempertahankan suku bunga gitu. Oke ya. Ini ada yang bilang saham malah hancur, nggak ada yang naik cuma saham Pangestu. Berarti nggak ngikutin nih. Aku mau bukain ini nih. Yang ikutin saham tiap hari kalian pasti akan tahu ya. Ini bulan Februari seperti yang aku bilang tadi, MTrade punya winning loss ratio itu sangat bagus sekali. Bahkan ini untuk yang jangka pendek ya. Ini returnnya oke semua.
jarang-jarang kayak gini karena biasanya yang returnnya tinggi itu jangka menengah. Kesimpulannya sebenarnya market di saham itu sudah mulai bangkit, tidak hanya sektor perbankan saja gitu. Jadi ada sedikit loss tetap aja ya, tapi di sini banyakkan ijonya ya, jadi lebih banyak ijonya terutama belakangan ini. Oke, terus yang di hold pun juga sama. Oke, sekarang kita akan bahas untuk net foreign hari ini banyak yang foreign sell, terutama dari TLKM, BBCA, BRPT, BBYB, saham-saham perbankan ya. Jadi kita mau watch untuk sektor komoditas. Coal aku bahas. Ini Tekim dan INKP ini gimana nih? Tekim dan INKP kira-kira gimana, ada yang nanya. INKP dan Tekim udah kita bahas beberapa hari kemarin dan udah naik. Miss kok udah nggak rilis win loss rate? Ini mau dirilis, thank you udah di remind ya, karena kemarin sibuk-sibuk urusan lain. 2023 Februari ini bagus banget. 2023 kan baru 2 bulan ya Pak Hendra. Oke. Kita review emas dulu ya. Emas ini secara US dollar maupun secara rupiah naik terus nih, emasnya naik terus nih, kenceng nih ya. Dan breakout ya, beberapa hari terakhir ini breakout dari level 2076 tepatnya hari Jumat kemarin. Senin Selasa masih naik, kira-kira emas bakalan kemana? Dia bakalan masih naik sampai 2148. Yuk kita lihat apakah 2148 ini level tertinggi. Ya, ternyata memang level tertinggi sepanjang masa. Dan kalau ngelihat breakoutnya kayak gini, di gold potensi breakoutnya kayak gini, ini breakoutnya bagus banget goldnya. Jadi gambarnya kira-kira bakalan gini, dia bakalan naik sampai 2148, terus ada normal correction sideways untuk dia naik lagi. Nah, aku bukan merekomendasikan kalian untuk trading gold, tapi di sini bisa menjadi satu pertimbangan buat Bapak Ibu semuanya yang punya emas ya. Ini mau diapain sih, dijual atau di hold aja? Kalau potensinya kayak gini berarti masih bisa di hold. Jadi harga emas ini naik terus selama 5 hari terakhir, bahkan 3 bulan terakhir, meskipun sempat sideways, memecahkan rekor total 4 kali dan hampir memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Kenapa penyebabnya? Penguatan yang terjadi pada harga emas ini dikarenakan belanja manufaktur dan konstruksi Amerika Serikat yang melemah dan juga tekanan harga yang lebih lemah gitu. Ya, jadi dikarenakan belanja manufaktur dan konstruksi Amerika yang melemah dan juga tekanan harga yang lebih lemah, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan karena Bitcoin halving ya. Sementara itu penguatan baru-baru ini juga disebabkan karena ekspektasi dari market terhadap pemangkasan suku bunga The Fed ya. Jadi ini aku ulang lagi, harga emasnya kayak gini, potensinya kemana, prediksinya, antisipasinya bakalan kayak gini nih, ngikutin gambar oranku ini. Nah, menurut CME Fetch Watch Tool, market itu memperkirakan peluang 66% penurunan suku bunga The Fed pada Juni 2024. Jadi Juni itu berpotensi turun suku bunganya. Dan ini bikin saat ini tuh emas naik cukup tinggi. Karena sentimen data ekonomi Amerika yaitu jobs opening dan data non-farm payroll. Nah, tadi aku ada bahas beberapa sentimen ya. Salah satunya tuh jobs opening dan non-farm payroll. Non-farm payroll itu bakalan muncul datanya pada tanggal 7 Maret. Jumat pertama. Friday, tanggal 8. Tanggal 8 jam setengah 9. Jadi ini mengantisipasi non-farm payroll juga gitu. Terus ini ada yang bilang biasanya emas naik ada sentimen keadaan ekonomi memburuk kan ya, tidak selalu seperti itu. Jadi beberapa hari ini dari Selasa, Rabu, ini hari apa sih? Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu data-data di Amerika banyak yang signifikan. Jumat ada NFP dan unemployment rate. Terus Kamis itu ada pidato Powell dan unemployment claim, itu yang signifikan. Rabu besok itu jam 10 malam itu ada job opening dan juga pidato Powell juga gitu. Jadi ini sangat penting sekali dan mempengaruhi harga emas juga. Terus dibahas nggak
Sorry. Terus gimana nih, ngaruh nggak ke harga saham yang berkaitan dengan emas? Yuk kita lihat harga saham yang berkaitan dengan emas. Antam gimana kabarnya? Sementara ini Antamnya masih belum kemana-mana sih, just wait and see dulu aja. Kalau kondisinya kayak gini, emasnya naik terus, biasanya tuh dia memang nyusul naik tapi nanti gitu loh. Jadi jangan langsung hajar beli gitu, itu Antam. Terus kemudian Inco, perhatikan Inco. Inco saat ini membentuk pattern double bottom yang cakep banget. Aku lebih into Inco daripada Antam. Nah, ini akan dibahas di morning briefing besok lebih detail. Terus kita mau lihat PSAB ya. PSAB gimana? Nah, ini PSAB yang udah naik kenceng. Aku lihat sih ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan harga emas. Emang dia udah uptrend aja dari Januari kemarin. But be very careful juga dengan likuiditasnya ya. Jangan sampai kalau misalkan kamu beli saham nggak liquid dengan modal gede, kamu bisa beli nggak bisa jual. Suaranya jadi suara cowok, itu di prank sama Instagram biar kamu nggak ngantuk. Oke, aku akan bahas MDKA juga. MDKA gimana? Sampai hari ini sih masih belum ada tanda-tanda yang signifikan ya buat MDKA-nya. Jadi just wait and see. Terus aku mau bahas sektor batubara. Tapi sebelum aku bahas sektor batubara, aku mau bahas makro Indonesia dulu. Jadi Bank Indonesia itu kembali memberikan signal bahwa suku bunga itu baru turun semester 2 2024. Ikut-ikutan The Fed nih ya. Jadi The Fed bakalan nurunin suku bunganya kemungkinan di Juni 2024. BI juga bakalan turunin suku bunganya tuh sekitaran Juni 2024. Lim Ming Ming tanya, tahu likuiditasnya besar atau kecil dari mana? Dari bid over dan juga dari volume transaksi sebenarnya. Nah, kalau modalnya kecil 10 jutaan ya nggak perlu terlalu pusing dengan likuiditas. Kalau modalnya 1M baru tuh mikir likuiditas. Jangan sampai beli saham yang likuiditasnya cuma puluhan juta doang. Oke. MBMA dan Archie gimana, ketinggalan? Oke, sebelum aku bahas call, aku bahas juga ya MBMA dan Archie gimana. Masih downtrend, just wait and see. Kalau nggak menarik aku akan skip aja cepat. Archie juga sama, liquidity-nya agak-agak kurang. Yuk kita mau bahas sektor batubara ya. Kita mau bahas sektor batubara. Cakep kan? Harga batu baranya ini kalau secara teknikal tuh udah breakout berkali-kali, inverse head and shoulders nih, pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini, ini breakout lagi. Nah, jadi menarik banget nih kenapa batu bara ini bisa naik. Aku mau cerita dikit buat kalian yang baru masuk di pasar saham, sekalian kasih disclaimer, jangan langsung beli-beli aja dari apa yang aku bahas. Aku cerita di tahun 2022 itu harga batu bara tuh meroket gila-gilaan, dan perusahaan batu bara di Indonesia itu sangat diuntungkan sekali karena Indonesia itu eksportir batu bara yang lumayan gede, baik ke China maupun ke India, ke Eropa juga gitu. Nah, jadi waktu itu karena supply-nya jadi sangat terbatas, ada sanksi buat Rusia nggak boleh ekspor batu bara. Ternyata malah bikin harga batu bara tuh naik tinggi, dan sebenarnya Amerika yang bikin sanksi-sanksi itu juga dia sendiri sebenarnya yang dirugiin, Eropa sendiri juga yang dirugiin. Tapi nggak kapok juga. Kali ini Amerika tuh mereka lagi mau bikin sanksi-sanksian lagi buat Rusia gitu. Jadi dengan adanya potensi sanksi baru ini, pembelian batu bara Rusia oleh perusahaan besar khususnya di India itu kan berkurang banget. Ini berarti pasokan batu bara murah dari Rusia ke pasar global itu akan berkurang, dan ini nguntungin Indonesia gitu. Ya, jadi ini nguntungin Indonesia. Indonesia tuh menguasai 50,2% pangsa ekspor batu bara dunia, China dan India, Filipina. Oke. Aku mau kasih lihat nih ya. China dan India tuh masih perlu impor batu bara dari Indonesia, padahal mereka adalah produsen terbesar di dunia. Karena apa? Karena biaya impor dari Indonesia itu murah, terus kualitas batu bara itu lebih sesuai dengan teknologi blending mereka. Nah, ini adalah porsi ekspor. Aku mau kasih lihat chart porsi ekspor. Sabar, Female Studio, jangan ke Samsi Garet dulu nih. Lagi hot untuk bahas batu bara. Berikutnya ada porsi ekspor ke China dan India ya dari Indonesia terhadap total penjualan batu bara masing-masing emiten. Pastinya kalian penasaran dong ya, emiten mana aja sih yang
diuntungkan dari penjualan batubara. So thank you banget buat tim aku yang udah collect this data. Perhatikan di sini. Ini dikolek dari company data 9 month 2023. Ya, jadi perhatikan di sini, ini yang biru itu ekspor ke China, yang hijau tuh ekspor ke India. Nah, perhatikan di sini tuh banyak banget secara percentage perusahaan yang ekspor ke China itu ada Indi dan juga ITMG. Nah, PTBA dan Adaro ada ekspor juga, tapi PTBA ini lebih besar ke India dan Adaro ini juga dia lebih besar ke China gitu. Jadi yang banyak ekspor ke India tuh ada PTBA. Tapi secara nominal atau secara angka bisa dilihat di sini. Ini Adaro itu yang paling gede dia, meskipun percentage ke India tuh kecil, tapi sebenarnya dia tuh paling gede ekspornya. Baik, sorry ya, let me check. Salah. Paling gede ininya tuh tetap PTBA, tapi Adaro ini dia cukup gede juga. Jadi PTBA ini lumayan gede. Sorry. I mix up with the juta and trillion and miliar. Ralat, masih gedean Adaro. Maaf. I mix up, mata saya bingung nih lihat rupiah, US dollar ya. Jadi aku ralat ulang, ternyata bener aku yang ngomong di awal, paling gede ini Adaro untuk ekspornya baik ke India maupun ke China. Sehingga Adaro ini potensi diuntungkan. Nah, terus pertanyaannya nih, gimana nih kira-kira kalau kita mau beli saham-saham ini? Kira-kira keuntungan dan resikonya apa? Ya, yuk kita lihat ya sekarang ya, gimana nih PTBA, Adaro, Indi, dan UNTR. Keempat emiten ini bakalan dibahas di morning briefing M-Trade besok lebih detail. Secara revenue-nya dia itu memang mengalami koreksi atau turun dibandingin 2022. Kenapa? Karena harga jualnya turun. Tapi sebenarnya ada beberapa perusahaan yang justru malah volume penjualannya tuh meningkat. Tapi tetap bisa cuan, tetap bisa bagi dividen, bahkan ada yang potensi bagi dividen 2 digit. Nanti aku akan kasih tahu dividen apa aja yang bisa berpotensi 2 digit dan konsekuensinya apa. PTBA di kemarin aku udah bahas lumayan vokal tentang saham batubara dan hari ini naik. Tapi thanks to tim M-Trade, di mana M-Trade udah nyolong start di 12 Februari dan semuanya technical, gak ada yang namanya info-infoan. Justru hati-hati kalau kalian dapat insider info itu biasanya kalau orang Jawa bilang malah belasuk nih itu artinya apa? Kalau mereka bilang beli artinya jual, kalau mereka bilang jual artinya beli. Karena apa? Karena kamu retail cuman dipakai, kita nih retail dipakai tempat buangan aja. Jadi saya nggak mau dititipin berita-berita kayak gitu. Len ini bagus dari insider amboh karepmu gitu. Aku lihat aja dari chart. Kalau chartnya oke ya udah masuk, kalau enggak ya udah. Dan itu semua aku ajarin di workshop Super Trader biar nggak gampang ketipu jebakan Batman. Intinya PTBA hari ini tuh sebenarnya dia tuh lagi breakout, cuman candlenya di sini nggak asik. Candlenya dia tuh Gravestone Doji. Banyak orang yang sebenarnya di sini FOMO dengan dividennya. Kira-kira udah telat belum kalau mau dapetin dividen? Kalau cuma tujuannya dividen ya belum telat. Tapi pertanyaan aku adalah, nanti kalau misalkan benar dapat dividen sekitaran 10-16%, apakah kamu itu siap dengan koreksi harganya? Jadi ini belum ada pengumuman resmi dari perusahaan. Cuman beberapa orang itu memperkirakan dividen yieldnya tuh ada yang memperkirakan 16%, ada yang 19%, ada yang 10%. Kita pakai angka yang paling konservatif 10%. Dividen yield dibandingkan dengan harga hari ini. Ya, harga hari ini tuh closing di 27.40. Ya, jadi sekali lagi, kamu kalau mau David kan bojoku David. Kalau kamu mau dapat dividen gede, harus siap habis itu harga sahamnya jatuh, habis pembagian dividen. Pertanyaannya gini, ini kan bagi dividennya masih lama, jangan-jangan masih beberapa bulan lagi bagi dividennya, sekitaran mungkin 3-4 bulan lagi, mungkin bulan Juni, jangan-jangan harga sahamnya masih bisa naik. Oh, masih bisa, bener. Jadi kalau gitu 19% dari sekarang masih bisa naik, masih bisa cuan dong dari harga sahamnya. Semua itu spekulatif. Jadi kalau kamu mau cuan dari harga saham, gak usah mikir dividen, karena dividen cuma bonus. Dan kalau kamu mau dapat dividen, kamu harus siap harganya turun. Itu aja. Kamu nggak boleh mau dua-duanya, gitu loh. Ya, jadi kamu mau, ini analogi yang semoga bisa diterima ya. Kamu mau
istri yang ibu rumah tangga. Kalau dia ibu rumah tangga, dia akan fokus mengurus keluarga. Pastinya dia tuh nggak bisa aktif kerja buat bantu kamu cari duit gitu loh. Itu udah konsekuensinya. Tapi kalau kamu mau istri yang bantuin kamu kerja cari duit, ya jangan expect dia tuh jago ngurus rumah tangga, ya kan? Sama halnya di sini, kalau kamu mau dividennya, nggak usah terlalu mikirin cuan dari harganya, karena pasti jatuh. Kalau kamu mau cuan dari harga saham yang fokus pada trading, pada chart, dividen tuh jadi bonus doang. Oke? Wonderful 99415 nanya, Miss kenapa habis dividen harga jatuh? Udah pasti kan orang mau profit taking ya. Michael Pratt dia bilang, saya sudah menganggap PTBA sebagai saham investasi, mau hold terus dan pengen dapat bonus dividen tiap tahun. That's good kalau kamu siap dengan harga saham turun, dan itu juga aku lakukan ketika tahun lalu aku beli PTBA dapat dividen 28% yieldnya. Dan ketika aku post portfolio aku, banyak yang bilang nyangkut, bukan nyangkut. Kalau kamu udah antisipasi siap itu bakalan turun. Disclosure, tahun ini aku bakalan beli salah satu dari 3 perusahaan batubara yang bakalan bagi dividen itu. Agak telat dikit, harusnya masuknya tuh kemarin atau tadi, tapi apa daya duitnya baru masuk ke RDN hari ini. Ya jadi kita nggak bisa perfeksionis, karena tujuan aku dividen, ya udah nggak apa-apa, selisih harga saham hari ini PTBA ada naik sekian persen, it's okay. Oke. Curcol nih Miss, lihat ETI udah ada. UNTR dividennya paling besar ya. Perkiraan ya, Adaro dividen yieldnya dari harga hari ini tuh sekitaran 4%-an. Ini disclaimer juga, karena mesti nunggu dari perusahaan, selama dari perusahaan belum keluar, ini semua tuh perkiraan doang. Kemudian yang kedua, ITMG itu sekitaran 6,8%, tapi ada juga yang memperkirakan ITMG itu bisa 2 digit. PTBA perkiraan 10-19%, ratio lumayan gede. Aku lihat dari beberapa sumber dan dari kita menghitung sendiri ya. Kemudian yang keempat UNTR 8,5%-an, ada yang memperkirakan 2 digit juga gitu loh. Tapi semua ini perkiraan sotoynya dari kita semua. Sementara perusahaan belum ketok palu, ya kita nggak tahu gitu. Aku nggak merahasiakan emiten apa itu salah satu dari 3 emiten yang mau bagi dividen lumayan gede, dan aku akan watch itu. Jelas-jelas tadi aku udah sebut ITMG, PTBA, dan UNTR. 3 itu bagi dividennya lumayan gede. Kenapa Adaro nggak? Adaro biasa agak-agak kecil gitu ya. Oke, Santosa, Adaro, UNTR sekitar 20% nggak, sekitaran 8-10%-an, tapi ini semua perkiraan sotoy aja gitu loh. Jadi tetap harus nunggu dari perusahaan. Oke ya. Sekarang aku lanjut dengan UNTR dan juga ITMG untuk technical view-nya gimana. UNTR M-Trade itu udah masuk beberapa hari kemarin di 27 Februari. Makanya gengs, masuk ke M-Trade biar kalian juga bisa lebih teredukasi. Aku tidak menjanjikan profit, tapi di M-Trade kalian dibimbing ya, bisa belajar dengan lebih baik. Jadi jangan kalian berharap M-Trade itu seperti ahli nujum, tapi M-Trade akan membantu kalian untuk trading bisa belajar lebih baik. Dan hopefully juga bisa kasih signal earlier. Kayak gini kan, UNTR batubara udah naik, M-Trade udah masuk beberapa hari kemarin. To manage expectation, M-Trade kerja tim, jadi nggak sendirian. Keuntungannya apa? Kalau kerja tim itu lebih objektif. Jadi kalau Ellen punya saham ini, untung atau rugi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam stock review atau rekomendasi di M-Trade. Jadi gak ada kepentingan pribadi. Itu bagusnya kerja tim. Oke, gak ada kepentingan pribadi, semua difilter bareng tim, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan juga pakai robot di internal kita yang dikonfirmasi lagi sama manusia. Oke, kita lihat ITMG. Nah, tadi kita review ITMG ini, kita ada review buy setelah kita masuk ke UNTR dan PTBA beberapa hari kemarin. Kenapa? Karena kita melihat banyak teman-teman yang juga masih baru join dan belum sempat dapat beberapa saham emiten batubara kemarin. Jadi, ya anyway, ITMG-nya kita baru masuk hari ini gitu ya. Itu kira-kira. Ini Michael Asia bilang punya UNTR gara-gara ngejar dividen tahun lalu. Michael, boleh dong ditulis tahun lalu kamu dapat dividen UNTR berapa persen yieldnya. Landy Ferguson, Challenge tolong tanya supaya dapat dividen harus beli saham berapa bulan sebelum waktu bagian dividen. Gak ada. Pas hari come date itu kamu beli,
asalkan nggak dijual sorenya itu kamu dapat. Cuman biasanya kalau pas hari come date itu udah mahal. Jadi kayak sekarang ini kan udah ribut-ribut, dividen ini dari PTBA, UNTR, ITMG. Itu biasanya sekarang orang tuh, bentar ya berisik di luar. Itu orang tuh ngumpulin dulu sekarang, terus harganya naik. Nah pas come date bagi dividen di hold sampai besoknya tuh turun. Kira-kira kayak gitu. BBTN Periantoli BBTN aku udah bahas tadi di awal, cyclical aja, udah expected banget perbankan turun, dan memang aku ngarep perbankan turun. Kalau nggak turun, valuasinya jadi ketinggian, kita jadi susah masuk buat teman-teman yang belum punya untuk investing jangka panjang. Oke, terus aku nggak bahas lagi fundamentalnya ya untuk saham-saham batubara, kayaknya bakalan bosenin kalau aku bahas itu terus, dan details itu lebih di morning briefing M-Trade besok akan dibahas. Kalau waktunya nggak cukup akan dibuatin cuantastik khusus batubara deh ya, kita akan buatin cuantastik khusus batubara. Ada saham Bayan Resources dan juga ada Roindi yang ITMG aku belum bahas secara fundamentalnya. Aku mau bahas saham apa kira-kira yang hari ini lumayan rame juga nih. Aku mau bahas sektor construction instead of property. Jadi ada ESA dan Inco yang aku juga belum bahas fundamentalnya, besok akan dibahas di morning briefing M-Trade. Sekarang aku mau bahas sektor construction. Construction hari ini lagi seksi banget nih ya. Oke. Nah, ini juga tim aku kumpulin fundamentalnya tuh, kasih aku data banyak banget, dan kalau ini aku nggak bisa kebahas di sini, akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Intinya PTPP dan Adikarya ini dapat kontrak baru. PTPP itu kontrak barunya nilainya 11,23 triliun rupiah dan Adikarya 10,1 triliun rupiah, dan ini banyak banget, hampir semuanya tuh berkaitan dengan IKN ibu kota Nusantara ya, ibu kota Nusantara ya. Oke, mari kita lihat PTPP dan Adi gimana kabarnya. Ini ada yang bilang, Adi gak kuat naik miss, PTPP juga gak kuat naik miss. Tapi sebenarnya hari ini sudah merupakan satu pergerakan yang cukup bagus untuk PTPP dan Adi. Jadi kalau ngelihat pattern-pattern kayak gini, cus naik terus turun, cus naik terus turun, sebenarnya PTPP ini cocok buat trading jangka pendek. Aku akan cepat aja, karena detailsnya bakalan dibahas di morning briefing besok. Dan ini juga Adi lagi di area support dan sore ditutup turun. Ini untuk trading jangka pendek masih cukup bisa diperhatikan ya, meskipun harus hati-hati dengan resikonya juga. Laba entitas induknya PTPP ini naik 77% gitu. Terus sedikit tentang sektor properti, aku mau bahas tentang CTRA. Ini potensi dia bisa jebol rekor marketing salesnya di 2024. Karena targetnya dia itu pre-sales di 2024 sekitaran 11,1 triliun rupiah dan perlu dipantau juga gitu ya. Oke, BBYB gimana? Arotonang Daniel nanya, BBYB masih downtrend, ada hijau dikit hari ini tapi belum menjadi tanda-tanda uptrend. Kesimpulannya sementara ini kita masih memperhatikan sektor komoditas, baik komoditas energi maupun non-energi, komoditas yang siklikal maupun semua komoditas siklikal ya, komoditas energi, non-energi, komoditas consumer seperti poultry dan pulp and paper sempat naik dan koreksi normal saat ini, tapi masih tetap terus dalam pantauan kita. Terus satu yang penting lagi, kayaknya aku harus update ini tuh penting buat kalian yang lagi FOMO. Kemarin aku udah kasih tahu, udah update tentang Bitcoin ya. Jadi Bitcoin aku berusaha untuk bikin videonya secara rutin di YouTube aku. Jadi kemarin itu aku ada ini ya, Bitcoin buy atau buy ini ya. Tapi kemarin aku lagi travel, jadi aku update di IG live ya. Intinya tuh Bitcoinnya sekarang lagi hampir udah tipis banget menyentuh level tertinggi sepanjang tahun 2021 kemarin, sepanjang masa. Saran aku buat kalian para nyangkuters yang kebanyakan barang di Bitcoin, boleh keluar dulu. Nanti kalau turun beli lagi. Wah, kalau ketinggalan gimana nih? Jangan-jangan dia breakout nggak jadi turun. Gimana nih? Saran aku ya,
Kalau kayak gitu, kamu kurangin posisi sebagian dan hold kalau misalkan mau ngikutin rally-nya. Potensi terjadi seperti ini dalam 1-3 bulan ke depan ya. 1-3 bulan ke depan dia akan sideways. Jebolin level 69.000 ini susah banget. Oke ya, jadi by the way, itu aja update dari aku. Jangan lupa kalian ngikut seminar Super Trader Basic di tanggal 30. Nanti di sini URL-nya catat dan masukin kode promonya di sini supaya kamu bisa ngebaca pattern dan cycle-nya, mau Bitcoin, saham, emas, kripto, semuanya, dan forex juga. Terus ini just aku pin ini aja, semoga bisa bermanfaat ya. Mtrade ada promo nggak ada promo, Oke, thank you semuanya ya. SAU aku udah bahas, emas aku udah bahas tadi di awal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe YouTube aku karena aku tiba bisa lagi moodnya pengen bahas Bitcoin, aku bisa bahas Bitcoin di sini. Aku lagi mood bahas emas, aku bahas emas di sini. Dan ini ada aku bikin channel baru, featured channel Beyond Money. Just subscribe here kalau aku lagi kepengen bahas tentang entrepreneurship, finance dan lain-lain selain trading investasi. Langsung aja ke sini. Thank you semuanya. Live di YouTube juga nggak sih? Sementara YouTube nggak, YouTube konten-konten dulu. Dadah, good night. Kalau ada live di YouTube aku kasih tahu di story Instagram aku. Dadah, thank you Pak Budi Rusdiandi. Bye bye.